nasihat Buya bakti kepada kedua orang tua dan hukuman terhadap kedurhakaan kepada kedua orang tua. Saat ini kita sudah berusia 65 tahun. Mungkin pernah semasa orang tua kita hidup jengkel kepada beliau karena perlakuan beliau yang menurut kita tidak benar. Tapi setelah kita menjadi orang tua, apalagi sekarang sudah jadi kakek, terasa bahwa itulah sebuah dosa. Sementara almarhum telah di alam sana kedua-duanya. Apa yang harus kita lakukan agar yang terukir di hati itu bisa kembali terobati? Artinya kita minta maaf kepada orang tua, pada orang tua sudah tiada. Baik. Begitu juga kepada guru-guru kita. Masya Allah. Dan saya adalah mantan guru. Tidak ada mantan, terus masih. Mungkin pernah mengajar anak lebih dari 1000 tetap orang. jadi guru, bukan ada mantan guru. Ya, guru ya guru. Mungkin ada perlakuan yang tidak adil kepada anak-anak. Sementara sekarang kita sudah pensiun dan kita tidak tahu alamatnya di mana. Apa yang harus kita lakukan untuk menjemput kembali dosa-dosa yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia, termasuk murid-murid kita. Baik. Atas tausiah dan nasihat Buya, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, untuk berbakti pada orang tua yang telah mendahului kita atau guru. Lakukan 3 hal. Lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali ayah bunda Anda bawa dalam doa Anda. Ingat, itu penting. Dan beliau yang dibutuhkan oleh beliau hanya itu doa-doa Anda dari anak soleh. Kadang kita doa panjang lebar 10 lembar tapi ibu bapaknya lupa. Keterlaluan dia doa. Maka nomor 1 kan ibunda dan ayah Anda. Jangan Anda berdoa kecuali ayah bunda dibawa dalam doa. Sementara doa untuk ayah bunda itu gampang. Allahumma warhamhuma. Bahasa Indonesia, ya Allah ampuni beliau dan berikan kasih sayang. Yang serius mintanya, itu akan menjadi sebab diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberi kasih sayang. Yang pertama. Yang kedua adalah jika Anda punya kemudahan dalam urusan rezeki, seandainya ayah bunda Anda datang lalu minta, dikasih tidak? Bagi Anda yang menyesal, aku nyesal dulu belum sempat berbakti pada ibuku, tak tahu aja rezeki sudah banyak, ibunya bangkit dari kubur minta duit, dikasih tidak? Dikasih. Tapi ibu bapak kita tidak bangkit lagi dari kubur. Tanda bakti kita adalah serius. Potong dari rezeki Anda, kirimkan transfer ke orang tua Anda. Nggak pakai ATM kan? Urusan masjid, pesantren. Ini perlu ketulusan. Orang gampang ngomong, oh bisa, karena tahu ibunya sudah meninggal dunia, ngomong bisa. Padahal kalau bapak ibunya hidup jadi pelit lagi. Berapa dapat gaji 2 juta? Kasih berapa tuh ibumu? 500 mau? Bisa. Karena ibunya sudah meninggal dunia. Bisanya bisa bohongan. Kita bisa sesungguhnya tidak bohongan. Akan kita potong rezeki kita untuk ibunda kita. Kita tidur pondok pesantren, Allah untuk ibunda. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lainnya selain daripada itu. Misalnya kita bisa baca Al-Quran. Yang paling utama harta dulu. Harta. Untuk jadi amal yang terus mengalir bagi ibunda dan ayah Anda. Jadi pondok dan sebagainya. Itu tanda bakti. Selain itu adalah kita bisa baca Al-Quran, hatam langsung, ya Allah pahala baca Al-Quranku itu semoga sampai. Jangan sombong. Jadi kalau Anda berderma, Anda sedekah di masjid 100.000, 200.000, Anda sedekah 100.000, Anda dapat pahala kok. Tapi kalau Anda ingat ibunda lalu berkata, ya Allah 100.000 ini pahalanya sampaikan pada ibunda, Anda dapat pahala untuk diri Anda, pahala untuk ibunda Anda, pahala sambung hati alias bakti Anda kepada orang tua. Ya. Yang ketiga adalah baik-baiklah dengan orang yang pernah dibaikin oleh orang tua Anda. Sabda Nabi, min abaril birri silatul abihi, bakti yang sangat bakti adalah Anda sambung silaturahmi dengan orang-orang yang disambung oleh orang tua Anda dulu. Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, dulu ibundamu Khadijah pernah memberikan makan orang di sana. Lanjutkan. Kalau mungkin ibu kita dulu pernah ngasih hadiah sarung ke sana, kita lanjutkan. Kemudian kita lacak, siapa sih kira-kira orang yang paling dibaikin oleh orang tua kita? Jawabnya adalah anak-anak orang tua kita. Siapa dia? Saudara. Makanya kalau ada orang rebut waris saudaranya, dia ahli neraka yang berjalan di atas bumi karena telah melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, dosa durhaka pada orang tua karena nyakiti adiknya. Yang kedua, durhaka mengambil hak saudaranya. Yang ketiga, memutus tali persaudaraan. Itu perebut waris ahli neraka beneran. Maka baik-baik kepada adik ini termasuk bakti pada orang tua. Aku sebagai kakak tertua, adikku jadi anakku. Aku kepada kakakku, dia sebagai ibuku. Hormat, hati-hati. Jangan sakiti anak orang tua. Nah, ini diantara cara berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia. Kemudian ada tambahannya tadi, kalau kita bersalah kepada orang yang pernah urusan dengan kita, tapi orangnya nggak ketemu, apakah itu anak, santri, bagus, yang penting kita merasa bersalah. Lalu apa yang hendaknya kita lakukan? Caranya adalah mohonlah ampun kepada Allah untuk ada dan untuk dia. Ngingetnya itu ternyata yang paling penting. Ya Allah, aku dulu punya anak santri pernah aku zalimi, ya Allah ampuni aku dan ampuni dia, ya Allah. Terus seperti itu. Allah Maha Kasih. Ketulusan kita lah yang menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Miftah dari Jombang. Ada sebuah lagu yang sedang masyhur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya, yaitu lagu yang lagamnya menyerupai sholawatan atau puji-pujian islami. Akan tetapi
Isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran. Kalau tidak dikirimi, ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya. Bagaimana ini Buya? Apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat? Bisa nyanyi lagunya enggak? Biar dengar para jamaah. Hah? Ada yang bisa nyanyi lagunya? Kami pernah mendengar sepintas begitu. Sepintas mendengar sepintas itu. Memang intinya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur itu pada mulai ke rumah ini minta doa, terus selain itu doai pulang nggak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Memang lanjutannya ceritanya bagus, maka anak-anak itu pada keterlaluan ya, kalau tidak salah pada keterlaluan seneng makan dunia warisannya tapi lupa doakan orang tuh. Itu benar nasihat, yang belakang itu benar, tapi yang pertama itu adalah salah, nggak ada. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan nih. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Jadi itu biasanya itu dikarang oleh penghayal. Lagu-lagu itu adalah penghayal. Itu hanya mungkin dia adalah seorang, dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu karena dia mungkin bukan ustadz. Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilannya malam Jumat, kayaknya ini saya buat lagu cocok nih. Sampai malam Jumat pulang apa ngono lah. Wah masyhur, buat sekali lihat jutaan itu katanya. Yang lihat dengar. Enggak ada. Tidak ada pulang. Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu. Maksudnya benar beri nasihat tapi isinya adalah keyakinan yang salah. Itu pasti ada hubungannya juga dengan keyakinan di masyarakat. Kalau ada orang jalan-jalan roh gentayangan, belum lagi macam-macam itu ya, nggak ada. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri, minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu petuli doakan, nggak perlu orang mati yang datang pada nak doain aku, nggak ada. Hidup itu namanya bukan mati. Baik, ini nggak boleh yang seperti itu. Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat. Itu sebetulnya dari mulut ke mulut, bukan diambil dari mulut para ulama, bukan diambil dari buku-buku terpercaya. Itu hanya hayalan-hayalan pendongeng, kemudian diambil oleh seseorang. Kalau ada ustadz yang seperti itu ya, dimaafkan saja, mungkin ustadznya waktu itu sibuk ngeliwat, dia nggak dengar. Kalau itu kata ustadznya, ini nggak benar cerita ini, cuman dia nggak benernya nggak dengar, cuman ceritanya yang didengar, ceritanya yang diambil. Jadi masalah ini, banyak santri begitu. Makanya kalau belajar jangan tidur santri. Belajar tidur, potongan belakangnya diambil, depannya enggak. Jadilah begitu. Saben malam Jumat, enggak tahu lagunya sayang. Coba bisa lagunya. Nah, pokoknya begitu. Enggak ada itu. Itu adalah bertentangan dengan keyakinan yang diajarkan baginda Nabi SAW. Orang meninggal dunia sudah punya urusan dengan amalnya sendiri. Kalau dia orang baik, maka dia akan mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kalau dia orang tidak baik, dia juga berurusan dengan amal jeleknya di alam barzah. Nggak perlu jalan-jalan ya, apalagi malam Jumat. Nanti siapin soto karena dia hobi soto. Waduh, tambah kacau lagi. Di Arab sekarang katanya gurun pasir sebagian menjadi hijau karena diguyur hujan. Apakah itu tanda-tanda kiamat, Buya? Sesuai dengan hadis yang artinya hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Dan lalu katanya ada hujan es dan salju, Buya. Mohon pencerahannya, Buya, biar saya bisa tenang. Syukran, Buya. Bismillah. Satu hari yang harus kita yakini akan tiba. Dan hanya sebatas itu, yakin. Adapun waktunya Allah sembunyikan. Tidak boleh ada yang sok tahu tentang waktunya. Semua cerita-cerita yang dinukil bahwasanya ada orang yang tahu dan mengira-ngirakan hari kiamat adalah tidak benar. Kalau sudah disembunyikan oleh Allah, ya sudah disembunyikan. Kiamat kubro itu akan disembunyikan. Akan tapi ada tanda-tanda mengarah kepada datangnya kiamat tersebut. Kiamat ada dua ya, kiamat kubro yaitu kiamat nanti, hancurnya semesta. Ada kiamat sukhro, itu milik masing-masing. Kiamat sukhro yaitu kematian. Sehingga nggak terlalu beda artinya sih. Kiamat sukhro adalah semesta hancur, artinya hartamu hancur sehingga nggak bisa dipakai. Sama kiamat sukhro, kita mati, kekayaan juga nggak bisa dipakai. Sama ini kiamat sukhro itu mati, kiamat kubro, sukhro itu kecil, kematian kita. Jadi kiamat ada dua, kiamat sukhro sama kiamat kubro. Sukhro kematian kita, kubro nanti. Dan kiamat kubro ada tanda-tanda. Tanda-tandanya ada dua, tanda sukhro, kubro juga. Ada tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda kecil. Dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil sudah banyak, diantaranya disebutkan kalau kita baca hadis Jibril tentang orang pada berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Banyaknya anak durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ada tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda kecil.
Maksudnya tanda kecil itu tidak terlalu membuat orang tuh terperanjat begitu. Tapi kalau kubro, itu orang kalau sudah menemukan tanda kiamat kubro itu sudah heboh. Coba saja, tiba-tiba matahari terbit dari barat, apa yang terjadi di semesta ini? Berita apa yang akan diangkat? Matahari terbit dari timur, dari barat. Guncang dunia. Wah, apa yang terjadi? Menakutkan. Jadi ada tanda-tanda, dan ditolong kembali kepada kitab yang kami hadirkan, namanya Sama'iyat. Sesuatu yang harus kita imani, biarpun kita tidak pernah menyaksikan. Tapi nanti kalau sudah terjadi, akan menyaksikan. Nah, termasuk ada banyak la taqumu sa'atu. Tidak akan datang hari kiamat hatta takthurul haraj. Sampai terjadi pembunuhan. Orang tuh bunuh dikit-dikit bunuh. Tapi itu dianggap sughra, bukan yang gede. Bukan tanda besar. Kemudian disebutkan hatta ya'uda ardul arabi, sampai terjadi di negeri Arab itu murujan wa anhara. Murj itu tanahnya penuh dengan pertumbuhan. Menjadi hijau royo-royo. Ya. Jadi sebetulnya ini kepiawaian orang dalam mengangkat satu topik saja sehingga jadi viral ya. Sebetulnya kalau kita bahas sih ada anak kurang ajar sama ibu dari kemarin, ya nanti kita angkat sebagai tanda kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Tapi itu tanda kubra bukan itu. Bahkan nanti adalah ayat hadis lain bunyi la taqumu sa'atu hatta la yakunu fil ardi man qala la ilaha illallah kama rasul. Jadi enggak akan terjadi hari kiamat kecuali di bumi ini sudah enggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bicara tentang hari kiamat itu Anda dalam batas keyakinan agar Anda punya persiapan. Adapun masalah kejadiannya Anda tidak terlalu khawatir. Asalkan Anda ahli iman. Tentang matahari terbitnya. Kalau sudah matahari terbit dari barat kan disebutkan iman sudah tidak diterima. Semua orang jadi beriman. Tapi iman saat itu tobat tidak diterima lagi oleh Allah. Sehingga tobat akan diterima. Tobat akan diterima kecuali kalau sudah ada dua hal ini. Dalam kiamat sughra, di saat kita mau mati. Di saat nyawa sudah di tenggorokan, tidak akan diterima tobatnya. Karena sudah kelihatan neraka, kelihatan surga. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya hamba selagi belum gharghara. Yugharghir itu adalah sekarat mau mati, sudah nyawanya di tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan itu sudah kelihatan. Absilul bijannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman lihat surga. Kalau orang maksiat, wah dihajar malaikat tapi kita tidak melihat. Suruh mengeluarkan dia enggak mau karena tempatnya neraka, enggak mau. Dipukul oleh malaikat. Ahli maksiat cuma kita enggak tahu. Lah kalau kubro, tanda-tanda kiamat kubro ada banyak tanda. Jadi ingat pokoknya gini aja kaidahnya. Selagi Anda kuat dengan keimanan. Kisah tentang Imam Mahdi, Anda tidak usah mencari Imam Mahdi. Kalau Anda kuat iman, di saat Imam Mahdi ada, pasti Anda jadi pasukannya. Tidak usah dicari di Afrika, di Amerika, di mana, di Jogja juga tidak perlu. Di mana, apalagi di Blitar dulu pernah Anda dicari. Pernah nggak mencari Ratu Adil segala macam, katanya Mahdi segala macam. Nggak usah mencari-cari Mahdi. Mahdi nanti Imam Mahdi akan muncul, dan kalau Anda punya iman, Anda akan jadi pasukannya. Negara jadi tentram damai, nggak ada permasalahan. Baik, ingat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil. Kita bisa mengatakan iya itu tanda kiamat. Maksudnya apa? Tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat, bukan tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat. Artinya apa? Ya kita harus selalu ingat kiamat. Adapun runtuhnya semesta belum. Sampai nanti orang sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai matahari terbit dari, dan tidak akan terjadi kiamat kecuali tanda-tanda kiamat yang besar itu sudah terjadi semuanya. Keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabatul Ard, Dukhan, matahari terbit dari barat, banyak. Turunnya Sayyidina Isa. Kalau itu semua belum, tidak akan terjadi kiamat. Cuma tidak usah bingung-bingung mikir kiamat itu. Kiamat itu tidak tahu kapan waktunya. Yang paling jelas adalah kiamatmu akan tiba. Pikirin itu sendiri. Kau akan mati semuanya. Itu saja. Ayo siap-siap. Mikir kiamat itu. Besok mati. Ayo. Kita perlu nyiapkan diri kita menghadapi kiamat sughra, kiamat kita sendiri. Dengan amal kita. Adapun kiamat yang dahsyatnya kiamat. Idza zulzilatil ardu wal qari'atu mal qari'ah. Itu semuanya. Itu adalah bagi ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Kasih sayang Allah kepada ahli iman sebelum terjadi dunia dihancurkan itu, maka Allah akan kirim angin segar memasuki rumah-rumah orang beriman sehingga setelah itu ia meninggal dunia. Sehingga yang tersisa adalah orang membangkang kepada Allah, sudah tidak ada lagi la ilaha illallah, itulah saat akan dihancurkan. Setelah hijau royo-royo di negeri Arab sana, ya banyak pertanyaan, alhamdulillah. Kiamat belum, Dajjal belum keluar. Wah, kalau memang begitu aman-aman saja. Aman di kiamat kubro. Kiamatmu sohron tar sore, matimu mengti. Ini mikir-mikir kiamat kubro, mikir matimu. Kita ini bisa mati suatu-waktu. Kami bicara tentang, wah berarti aman dong kalau masih aman sama. Iya aman dunia, tapi ente nggak aman. Nah ini kita perlu mikir diri sendiri. Kadang-kadang kita bicara sesuatu yang kurang. Yang lebih penting kita bicara tentang diri. Masalah kiamat sudah jelas. Kalau Anda belajar ilmu samiyat, Anda baca buku kecil kami itu. Anda tahu kapan kiamat itu akan tiba. Disembunyikan oleh Allah, nggak tahu. Akan tapi yang jelas kiamat akan tiba. Jika itu tanda-tanda besarnya akan terwujud semuanya. Kalau belum tidak. Tapi apa artinya tentang tanda-tanda itu kalau kita sudah mati duluan? Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi kematian diri kita sendiri. Kiamat sughra, kiamat kita. Ya, kita harus punya persiapan, iman, amal, dan seterusnya.
Jadi bisa jadi betul itu tanda kiamat sukro, tapi bukan berarti besok runtuh semesta ini. Karena hancurnya semesta harus setelah selesainya tanda-tanda kiamat kubro yang sudah Allah kabarkan melalui lisan baginda Nabi atau disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Cuman yang nasihat yang lebih penting adalah sadari dirimu bahwasanya engkau punya kiamat masing-masing. Jadi apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian dengan iman, dengan takwa, dengan minta maaf kepada sanak kerabat dan saudara, dengan menjauhkan kezaliman dari siapapun, atau menyesali dosa dan seterusnya. Itu yang lebih penting untuk kita hadirkan. Bukan kita heboh ngurus itu. Banyak selain itu kalau Anda. Nanti akan kita sebutkan juga di dalam kitab Samiyat itu ada kiamat sukro, termasuk adalah ini. Negeri Arab semua itu ada kiamat sukro kecil kalangannya. Kalau hadis itu kan sebelumnya bukan saja itu yang dibahas, tidak yang lainnya. Hadis bunyinya begini, hatta yakthurul haraj. Haraj itu pembunuhan. Bisa jadi ini tanda-tanda banyak pembunuhan orang gara-gara rebutan channel televisi kakak beradik berantem bunuh-bunuhan. Istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh bapak. Nah itulah tanda-tanda ya tatallawuna fil bunyan. Mereka bermegah-megahan dalam bangunan ada. Seorang anak memperbudak ibunya ada. Itu adalah tanda-tanda kiamat ini saja, masya Allah. Jadi ya kita bisa saja mengatakan, bisa saja itu adalah tanda-tanda kiamat kecil. Tapi untuk datangnya kiamat entar belum. Cuman kiamat kita bisa saja sangat dekat. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, menambahkan keyakinan kita akan datangnya hari kiamat. Buya pernah mendengar satu cerita ada seorang yang wafat dalam keadaan yang secara zahir tuh ngumpulin kebaikan tuh banyak banget Buya. Wafat dalam keadaan ketika dia sedang ihram di malam Jumat dan setelah dia melakukan umrah gitu Buya. Dan ketika bertanya kepada keluarga, ditanya keluarganya, apa sih rahasianya? Mungkin beliau punya amalan-amalan khusus. Dari keluarga menceritakan bahwa yang wafat itu adalah orang yang sangat baik, suka nolong orang, dan kalau ada yang berhutang, ya yang bisa bayar diterima, yang enggak juga enggak dikejar-kejar, dilihat keadaannya. Intinya kalau muamalah hablum minan nasnya ajib ya. Hanya memang dari keluarga mengatakan, tapi suami yang meninggal ini adalah orang yang nggak pernah sholat katanya Bu ya, nggak pernah sholat selama sebelum umroh itu belum pernah sholat karena memang punya sakit sehingga kadang kalau sholat tuh merasa susah gitu Bu ya. Nah hanya dari kisah ini tuh kadang menimbulkan kan urusan sholat tuh kan urusan yang nggak bisa ditawar menawar. Satu sisi apakah ada hal-hal yang seperti itu dianggap wafat seperti itu dianggap istidraj, ataukah kita tetap harus tetap harus prasangka baik gitu, dan mungkin untuk masalah memahami bagaimana orang yang tidak sholat tapi ternyata bisa mendapatkan wafat yang seindah itu tuh gimana gitu supaya tidak menjadi fitnah sehingga orang yang menganggap yang penting hablum minan nas baik, nanti ya urusan Allah mudah begitu, artinya begitu bisa gitu artinya mendapatkan ya lolos lah gitu loh Bu ya. Nah itu seperti apa memahami hal itu Bu ya. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang punya pemahaman benar urusan nasib seorang manusia, mendengar kisah semacam itu tidak akan jadi masalah. Bahkan bisa saja orang itu memang selama ini tidak pernah sholat, jelas nggak sholat, bahkan mungkin juga mabuk, judi, tiba-tiba pengen umroh, mati di sana, bisa jadi dan diampuni oleh Allah. Kok bisa begitu? Itu namanya husnul khatimah. Bisa saja perjalanannya tadi adalah di saat di atas pesawat, itulah saat tobatnya. Dan dia menyesal. Kalau seandainya dia hidup mungkin akan berubah, cuman sudah dimatikan oleh Allah, husnul khatimah. Begitu sebaliknya ada orang rajin sholat kepada orang lain baik, tak tanya apa, lagi mabuk mati, ada namanya su'ul khatimah. Membaca kisah itu jangan Anda membaca yang terjadi pada orang, diri kita. Orang itu ya insya Allah khusnudon, bahkan mungkin tidak sholat. Dia sudah mati dengan begitu, tapi ada orang lain ahli sholat pun ternyata tiba-tiba su'ul khatimah. Kalau ahli akidah mengatakan, kenapa kok orang katanya ahli sholat, kok tidak su'ul khatimah? Balik ke belakang, bisa saja sholatnya bukan karena Allah, mungkin bajunya haram, segala macam dan sebagainya. Yang penting khatimahnya ini loh. Kalau khatimah Anda benar, istimewa sudah. Kalau orang ujungnya, waktu akhir hayatnya benar, baik, yaitu al-ibrah itu anggap yang terpenting adalah husnul khatimah. Semuanya sepakat ini. Kalau husnul, biarpun dia pencoleng, pemabuk, penjudi, tapi kalau husnul khatimahnya baik, maka dia adalah insya Allah adalah orang baik, selesai. Cuma ini yang harus pahami, semua orang sadar. Siapa yang bisa memastikan semacam itu? Ayo. Dia berkata, saya mau mabuk aja deh, nanti kalau mau mati sholat. Siapa yang ngasih tahu kalau Anda akan mati nanti? Siapa ini loh yang itu saja yang mati di Mekah itu nggak pernah ada yang ngasih tahu. Malaikat nggak ngomong, cepat ke Mekah ya, tak tunggu di sana. Nggak ada ngomong gitu. Ini kok sok banget orang-orang kadang-kadang orang ya ini. Ini karena lemahnya iman. Justru orang harus takut kita bisa mati sewaktu-waktu. Saat ini bisa mati, Anda bisa mati. Semoga panjang umur semuanya. Makanya menyadari makna inilah orang takut melakukan kemaksiatan. Yang sudah berbuat baik tidak mau berhenti melakukan kebaikan karena takut jangan-jangan aku mati setelah detik ini. Maka kebaikanku akan aku lanjutkan. Yang masih bermaksiat akan segera berhenti. Bukan khayalannya orang tadi. Oh ya nggak apa-apa, penting baik sama orang deh, biarpun nggak sholat dan sebagainya. Oh iya, matimu bukan waktu kamu sedekah, kok kamu waktu nggak sholat, ayo apa? Ini loh husnul khatimah itu adalah
Yang jadi masalah kita tuh sok tahu kalau kita ini husnul khotimah. Enak aja, sok banget. GR banget. Siapa yang bilang kamu bakal mati dalam keadaan sholat? Ya saya pengen pokoknya disedekah banyak, biarpun nggak sholat nggak apa-apa, dah sedekah mabuk nggak apa-apa. Yang penting nanti kan saya pengen mati waktu sholat. Nggak bisa begitu. Ya kalau mati waktu sholat. Waktu mabuk zina digebukin sama orang mati. Naudzubillah. Jadi khotimah itu tidak ada yang tahu. Kapan kita mati? Ada tambahannya. Husnudzon itu penting, apalagi di tempat yang baik. Biarpun orang katanya mabuk judi kok mati di masjid, husnudzon. Karena bisa saja langkah terakhir dia masuk masjid itu adalah langkah tobatnya. Kemarin badung bandel, tapi bisa saja tangisnya adalah di saat masuk masjid. Lalu di Allahu Akbar dicabut nyawanya. Beruntung dia. Hatta ibu minat dzambi kama la dzambalah. Bertobat dari dosa. Orang bertobat seperti tidak punya dosa. Tapi siapa yang bisa memastikan begitu? Kalau seandainya mati itu bisa minta, sudah hari ini sudah beres, orang repot begini minta, ya Allah saya mati husnul khotimah waktu saya sujud sholat subuh terakhir. Tahajud beres. Nah, kita minta begitu belum nanti apa dikasih atau tidak kan nggak tahu. Kita berusaha saat ini menjaga perilaku kita. Makanya memahami makna kematian, akhir detik-detik kehidupan kita itu menjadikan orang yang bisa berbuat baik waspada, tidak akan berani menghentikan. Jangan-jangan pas aku berhenti nanti aku mati saat itu. Yang jelek akan segera berhenti. Kenapa? Jangan-jangan aku segera mati. Kalau tidak aku berubah jadi baik. Itu bukan untuk berhayal kayak tadi, itu bukan. Itu khayalan. Oh, enak banget dia situ istilah lain. Penting kan hablum minan nas. Kau baik, hablum minan nas baik, hablum minallah enggak baik. Nggak bisa. Nanti sholat. Nah, kemudian yang terakhir. Urusan mati baik tidak baik itu urusan Allah. Kita tidak tahu. Kita hanya melihat dohirnya saja. Dohirnya seperti itu harus husnudzon. Bahkan kalau kita melihat dohirnya kurang baik pun, kita tidak boleh serta-merta mengatakan itu su'ul khotimah. Itu bukan urusanmu. Su'ul khotimah itu ilmu untuk diri, bukan untuk ilmu untuk nilai orang lain. Tolong catat ini. Ilmu su'ul khotimah, husnul khotimah itu su'ul khotimah, ilmu untuk menilai diri bukan nilai orang lain. Kita tidak boleh nilai orang su'ul khotimah. Ada orang mukanya hitam dan sebagainya, dan sebagainya. Di tempat yang jelek, di tempat judi, mati, mukanya hitam. Sudah terlanjur su'udon. Bisa jadi dia adalah seorang saudara yang sangat mencintai adiknya yang lagi tempat judi. Dia lagi membisikkan, kemudian dicabut nyawanya. Kan tujuannya baik, terlanjur kita su'udon. Anda jangan suudzon kepada orang yang telah meninggal selagi dia ahli iman. Tapi tempatnya jelek, sudahlah urusan dengan Allah, semoga Allah mengampuni. Tapi saya jangan ke tempat mati, saya jangan ke tempat itu, jangan aku mati di situ. Jadi ilmu su'ul khotimah itu ilmu untuk nilai diri, bukan untuk nilai orang lain. Bahkan ada orang bunuh diri, ternyata tidak bunuh diri, ditolimi, dibunuh sama temannya, lalu digantung, tinggal pergi. Ada? Ayo. Macam-macam. Sudahlah. Kalau ada orang meninggal dunia dari ahli la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah mengampuni. Terserahlah masa lalu nggak apa, dia pezina pemabuk, semoga pezina diampuni. Di saat terakhir dia sakaratul maut diampuni. Itu aja sudah. Yang penting jangan aku mati dalam keadaan begitu. Jangan-jangan memang jelek beneran. Sekarang enggak, dengan dirinya wah gampang husnudzon. Enggak apa-apa kita, yang penting kan hablum minan nas. Salat enggak usah biar saya mati kayak dia, enggak apa-apa. Dirinya husnudzon kepada Allah iya, tapi husnudzon kita kepada Allah tentunya harus ada upaya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Langkah hidup kita ini menuju tujuan kita. Kalau memang ahli surga, hidupnya itu digampangkan di surga. Ibadah gampang dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi jangan ngentengin siapapun. Yang telah meninggal dunia, banyak. Ada orang pemabuk, judi, mabuk dan sebagainya. Ke masjid sekali mati dia. Allah. Ajib. Ada nenek-nenek gak pernah sholat sepanjang hidupnya. Kakek-kakek gak pernah sholat. Tiba-tiba datang ustadz umurnya sudah 76. Saya pengen sholat. Saya selama ini gak sholat. Saya mabuk, judi. Saya pengen tobat. Iya. Baru diajari sholat sehari, mati besok, enak banget. Apakah Anda pengen begitu? Saya kayak gitu aja deh, mabuk dulu. Pas mabuk mati sebelum tua. Mau apa? Jangan ngentengin urusan itu. Itu saja insya Allah, hati-hati. Bisa jadi orang itu husnul khotimah sesungguhnya. Akan tapi lihat, tidak boleh kita contoh dari sisi tidak baikannya. Jangan-jangan kita naudzubillah mati dalam keadaan tidak baik. Perkenalkan, nama saya Sudarno dari Banten, ya, dari Krakatau Steel Group. Saya ingin bertanya, mungkin mohon maaf sebelumnya ya. Saya sering melakukan pengendalian hujan, Bu ya, dalam rangka misalnya evakuasi bencana misalnya atau hal lain. Apakah yang saya lakukan termasuk perbuatan syirik? Itu saja, terima kasih. Jangan ditutup mic-nya. Saya ingin tahu medianya apa? Saya mohon pada Allah langsung dan jarak dekat, jarak jauh. Lalu kami tutup doa tersebut dengan Yasin 82. Mohon maaf. Baik, jadi begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang hamba yang memang mudah dikabul doanya oleh Allah. Jadi bacain surat Al-Fatihah kepada orang sakit sembuh. Tapi kalau saya yang baca nggak sembuh-sembuh. Padahal Fatihahnya sama, karena Allah titipkan. Kalau mengendalikan hujan, maksudnya minta agar hujan tidak turun. Atau sebaliknya minta hujan turun dan sebagainya. Kalau caranya adalah dengan memohon kepada Allah, kalau minta hujan turun kan namanya sholat istisqa. Dan istisqa pun tingkatannya macam-macam. Dan yang paling rendah adalah berdoa.
Berdoa setelah sholat atau berdoanya khotib waktu berada di mimbar Jumat itu kan menghindar atau meminta hujan. Adapun agar minta disingkirkan dari hujan, ya sifatnya berdoa. Kalau betul Anda meyakini bahwasanya Allah yang maha, kan pernah juga ada suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, itu minta hujan, minta doakan agar turun hujan, dan betul didoakan, hujannya terus menerus, nggak berhenti. Ya bingung juga kalau kerja. Akhirnya banjir, akhirnya datang kepada Nabi, akhirnya Allahumma hawalaina la alaina. Ini menunjukkan bahwasanya kita juga boleh minta agar hujan itu di kiri kanan kita tidak tertimpa pada kita. Ini ada dasarnya untuk minta agar dijauhkan hujan karena itu hajat yang baik, bukan maksiat loh ya. Ya Allah, ini ada pengajian dan sebagainya, tapi bukan pakai kepul-kepul, apa itu komat-kamitnya nggak jelas, bukan itu. Ya, kalau orang muslim ya. Tapi kalau orang non muslim, mohon maaf, ini hanya dalam ranah wilayah Islam ya. Kalau ada orang di luar Islam punya cara untuk menghentikan hujan, itu urusan Anda. Jangan sampai ini dianggap saya mencaci mereka. Anda muslim, selagi Anda cara Anda berdoa, apalagi sholat hajat dan sebagainya, sah-sah saja minta, ya Allah, ini adalah acara mulia, acara baik, ya Allah, maka mohon ya Allah, jauhkan hujan dari tempat ini, turunkan di kiri kanannya saja, sah-sah saja. Allahumma hawalaina la alaina. Ini dalam buku ini kami bicara dengan Anda yang muslim. Adapun doa Islam mau bicara macam-macam, urusan Anda, urusan pakai panci, pakai baskom, pakai ini. Ya, paham? Dengan berdoa. Barangkali Anda masih ingat sapu dibalik dikasih cabai dibuat sambal, Pak. Sapu ditilip dipinggirin, nanti nyolok matanya orang itu nanti. Kelihatannya Anda ini punya pengalaman sama atau bagaimana? Anda tidak begitu. Apalagi mohon maaf di sebuah tempat membuat satu acara berantem. Apa namanya lupa? Tiban. Cambuk-cambukan itu. Ada cambuk-cambukan. Tidak begitu. Kalau minta hujan, sholat istisqa. Kalau minta di pinggir hujan, sholat doa. Jadi Anda boleh asalkan doa Anda wajar dan meyakini bahwasanya Allah yang akan meminggirkan hujan. Seperti Nabi juga pernah meminggirkan hujan dengan Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jangan di sini deh hujan, biar di pinggir sana. Allahumma hawalaina la alaina. Mungkin Anda baca doa itu deh, Allahumma hawalaina la alaina. Barangkali Anda termasuk orang yang gampang dikabul doanya, minggir betul. Tapi kalau saya yang baca kayaknya terus tambahan. Kemudian setelah ternyata doa Anda kok dikabul, bersyukurlah kepada Allah, jangan berubah menjadi bentuk kesombongan. Mohon maaf, ini adalah dalam lingkup kaum muslimin. Jika Anda orang di luar Islam, Anda melakukan ritual-ritual sesuai dengan agama Anda, itu urusan Anda. Dan kami bukan menyinggung perasaan Anda punya cara masing-masing. Kami hanya berbicara kepada saudara kami orang muslim. Buya, saya izin bertanya. Belakangan ini saya melihat video-video tilawah Quran. Namun rasanya sangat jauh dengan akhlak yang patut dicontoh dalam membaca Al-Quran. Di beberapa video, seorang ustadz membacakan Al-Quran dan disawer dengan uang. Sampai akhirnya saya mendapatkan video seorang ustazah yang disawer ketika membaca tilawah Al-Quran. Seorang ustadz laki-laki saja rasanya tidak layak ketika membacakan Al-Quran sembari disawer. Apalagi seorang ustazah di hadapan laki-laki dan perempuan. Mohon bimbingannya Buya dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kami rasa Anda yang bertanya lebih hidup kepekaan Anda tentang akhlak. Dan kami perlu orang-orang seperti Anda. Akan tapi kepekaan itu harus dilanjutkan dengan kebijakan setelah itu dalam menilai. Bagus ada kepekaan. Kalau Anda cuek bebek bermasalah, Anda harus peka. Jika Anda melihat yang demikian, kalau Anda bertanya tentang hal ini, Anda bagus, Anda peka yang bertanya. Lalu bagaimana kita melihat itu semuanya? Kalau kita perhatikan gini loh ya, dalam segala hal itu, kita jangan menutup mata tentang nilai positif. Jika ada sesuatu yang negatif, tinggal yang negatif saja, itu dihilangkan, positifnya jangan. Tapi kalau kita langsung pangkas semuanya, itu adalah menjadi tidak bijak. Yang kami pahami masalah sawer, budaya sawer. Sebelum kepada guru Al-Quran, pembaca Al-Quran. Sawer itu kan ada budaya di sebuah tempat, sawer. Bagi-bagi duit. Jadi sisi positifnya yang kami tangkap adalah orang bersedekah, membagi-bagi kebaikan pada orang, itu adalah nilai kebaikan. Yang hobi sawer, jangan sampai dihentikan sedekah Anda. Cuman caranya harus dirubah. Ini sudah sedekah, itu duit banyak tuh. Tapi Anda harus bersedekah dengan cara lebih hebat lagi. Bagaimana? Menghormati orang yang diberi. Karena kalau kita bersedekah pada seseorang, seolah-olah tangan kita di atas, sebetulnya tangan dia yang di atas pada akhirnya. Karena kita hanya memberi rupiah, ternyata gara-gara dia saya mendapatkan pahala tinggi dari Allah. Maka hormati orang yang kita beri, jangan dihinakan. Maka kalau kita memberi pun dengan cara hormat kepada mereka. Ini adalah dengan cara hormat. Bahkan kadang kalau kita ingin memberi kepada seseorang, ada orang yang punya jiwa mulia, terdidik dengan mulia, tidak biasa minta, tidak bisa hubut dunia. Kadang orang itu diberi di depan orang itu sendiri merasa tidak enak. Coba ada di antara kita ini, kalau saya kasih, Anda mungkin orang yang warok lah, tiba-tiba kasih duit, Pak, hadiah nih, gak enak. Gak merasa astagfirullah, ada merasa nyaman. Jangan dianggap semuanya orang sama. Ada sebagian orang itu kalau dikasih duit diterang-terangkan depan orang merasa kayak direndahkan, dijatuhkan. Ada minnah dalam istilahnya. Kayak enak seperti itu. Nah ini ada orang semacam itu.
apalagi kelas ustadz dan sebagainya, pembaca Al-Quran, sebetulnya mungkin dia gelisah cuman karena mau gimana lagi, termasuk tadi kita bahas pada ini, mungkin sudah tradisi tempat itu. Kami yakin kepada ustadz tersebut kalau ditanya, seandainya orang memberi hadiah, lebih senang mana jika hadiah itu diberikan dengan cara sembunyi, terhormat, atau disawer? Dia ngomong terhormat dengan cara sembunyi. Maka kalau itu setelah hari ini, jika Anda ingin menghormati dia pembaca Al-Quran, apalagi ustadzah, maka berikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara semacam itu. Bukan cara. Belum lagi nanti bertentangan dengan hal-hal yang kurang sopan, apalagi tadi ada perempuan kemudian, Masya Allah alam. Jadi maksud kami meninjau dari sisi kebaikan. Anda ingin berbuat baik kepada orang yang Anda duga baik, dia membaca Al-Quran dan sebagainya, Anda berikan kebaikan tersebut, tapi tolong tingkatkan menjadi cara yang lebih baik lagi. Artinya budaya semacam itu tidak kita hentikan, cukup Anda simpan, taruh di amplop yang bagus, hadiah lebih banyak lagi, dan hati Anda lebih aman, nggak masuk wilayah riya waktu Anda memberikannya. Jangan sampai Anda menjadi orang paling masyhur di kampung yang jago sawer. Artinya apa? Jago bagi-bagi duit. Padahal sebenarnya apa? Kebanggaan. Aku jago bagi-bagi duit. Khawatir di situ. Hanya saja urusan riya nggak boleh kita masuk wilayah itu. Hanya Allah yang tahu. Hanya ini wanti-wanti saja. Jangan sampai kita masuk wilayah itu. Jadi yang terhormat, yang baik cara memberikannya, bukan dengan cara semacam itu. Apalagi orang lagi baca Al-Quran seharusnya khusyuk, sehingga pada teriak-teriak mungkin di saat dari sawer dan sebagainya. Berarti apa? Kita kurang menghabari Al-Quran. Apa tidak malu dengan Allah? Kalau Anda ingin memberikan uang tersebut karena Allah dan ingin mendapatkan pahala dari Allah, dengar petunjuk ini tadi. Berikan dengan cara yang terhormat. Kemudian jangan diganggu Al-Quran diperdengarkan, biar yang lain khusyuk dalam mendengarnya. Kemudian hormati dia. Maka Anda menghormati orang baca Al-Quran, sangat istimewa, sangat luar biasa. Maka hentikan tradisi semacam itu, dimanapun Anda berada. Kepada panitia kami himbau, untuk bisa menghimbau bagi yang ingin bersedekah kepada, memberikan sesuatu pada ini, tolong siapkan itu kotak ada. Siapkan, supaya apa? Suasana kekhusyuan baca Al-Quran tetap ada. Kemudian juga terhormat dan menjadi lebih baik tentunya, ya, seperti ini. Maka budaya-budaya seperti itu hendaknya kita rubah menjadi budaya yang lebih terhormat, lebih baik, lebih indah, ya, dirasa oleh sang qori itu sendiri. Ini harus kita waspadai yang demikian. Kemudian bagi wanita-wanita yang solehah yang suaranya bagus, kami hadirkan kalimat istimewa saat ini. Jika Anda punya suara bagus, wahai solehah, jadikan suaramu itu hanya untuk merayu suami tercintamu. Semoga Allah berikan kebahagiaan dalam rumah tangga Anda. Jangan diberikan ke banyak orang, ya. Spesial untuk suami tercinta. Indah Anda menjadi wanita yang solehah, benar insya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Allah beri kebaikan pada semuanya, ya. Tolong, ini kita ingin membuat perubahan yang lebih bagus saja. Lebih baik. Budaya sedekah, iya. Tapi cara sedekah kita tingkatkan. Kita pun juga tidak mencaci orang yang biasa sawer. Kenapa? Beliau yang biasa sawer itu karena belum diberi petunjuk cara sedekah yang lebih bagus. Jangan disalahkan juga dicaci sawer. Enggak, dia itu karena selama ini melihat ada orang sawernya, dia ikut-ikutan berbuat baik. Maka saya melihat dari sisi dia itu ingin berbuat baik. Cuma caranya belum tahu. Maka hari ini kami kasih tahu, berbuat baiklah dengan cara lebih sempurna. Maka hentikan cara-cara yang seperti itu. Akan lebih diterima oleh Allah, akan lebih gede pahalanya, dan akan lebih besar manfaatnya. Dalam hadis yang cukup panjang, diceritakan Nabi Adam menyuruh orang-orang minta syafaat kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, "Wahai Nuh, kamulah Rasul pertama kepada penduduk bumi ini, dan Allah menamakan dirimu sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur." Hadis riwayat Bukhari nomor 3340, Muslim nomor 287 dan 194, Tirmizi nomor 2358. Derajatnya sahih menurut ijma ulama. Jadi yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh sebagai Rasul pertama itu sesuai dalil sahih. Bukan untuk sekedar beda, apalagi pamer seperti yang dituduhkan Buya dalam sebuah video di YouTube. Saya sekedar menyampaikan ilmu sesuai dalil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Saya menuduh? Menuduh apa? Bukan untuk sekedar beda, apalagi pamer seperti yang dituduhkan Buya dalam sebuah video di YouTube. Saya nggak tahu video mana. Mungkin maksudnya beliau ingin menyampaikan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang memberikan kepada ilmu kami. Senang kalau kami diajari siapa. Saya senang, maksudnya dia akan ngajari kami bahwasanya Nabi Nuh itu bukan utusan Nabi Nuh itu utusan pertama, bukan Nabi Adam. Mungkin waktu itu kami ngomong Nabi Adam, dalam kitab ini Nabi Adam. Maksudnya bukan Nabi Adam utusan pertama, tapi Nabi Nuh. Maksudnya gini, kamu salah Buya, gitu kan. Terima kasih atas ilmu yang Anda berikan. Di dalam hadis itu adalah disebutkan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah awwalur rusuli ila ahlil ard. Ada tambahnya ila ahlil ard. Karena Nabi Nuh lah yang lahir di bumi dari Nabi. Nabi Adam kan diciptakan Allah, ada di surga. Ini kalau membaca ini ila ahlil ard ini di bumi. Nah, bukan berarti menafikan Adam sebagai utusan pertama. Kalau utusan itu Anda tahu Nabi atau tidak? Definisi Nabi dan Rasul apa? Orang manusia mendapatkan wahyu. Wa'allama Adam al-asma'a kullah. Al-Quran menyebutkan yang ngajari nama-nama siapa? Allah. Wahyu. Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Dzar pernah bertanya, apakah al-hal Adam kana nabiyan? Naam. Kana nabiyan. Nabi. Adalah masalah utusan. Ini ja'ilun fil ardi khalifah untuk melestarikan semesta wahyu. Sehingga ulama mengatakan Adam itu lihat di saat menjadi utusan belum ada rakyatnya, belum ada umat, sehingga lahirlah anak, utusan untuk anaknya. Kemudian setelah itu para ulama, ulama mengatakan bahasanya Nabi Nuh adalah utusan pertama setelah adanya kekafiran.
di muka bumi. Jadi setelah keturunan Nabi Adam banyak, kemudian mulai ada yang lempeng kafir, baru pertama kali yang memerangi kekafiran di muka bumi dari utusan Allah adalah siapa? Nabi Nuh. Itu rinciannya Ustaz. Jazakallah, terima kasih banyak. Ini ulama dari masa ke masa sudah ngomong Nabi Adam, Nabi pertama dan sebagainya. Bukan bertentangan, cuman ada konteksnya beda. Itulah. Kalau ada orang ngomong, ini Ustadz pertama di dunia. Di mana? Di kampung saya, karena kampung saya baru muslim. Kan nggak salah gitu, ada kejelasannya. Jadi jangan buru-buru, Masya Allah. Terima kasih, intinya kami sangat senang. Itu juga wawasan, agar kami bisa menjelaskan. Waktu kami ngomong Nabi, apalagi kitab ini adalah Nabi Adam, adalah Nabi yang pertama. Baik, ini saja insya Allah, terima kasih. Dan kami senang dengan anak-anak muda yang begitu. Cuman kami himbau, di saat kita membaca teks dan sebagainya, Anda tidak boleh dengan pemahaman Anda sendiri. Ikuti pemahaman ulama. Apa kata ulama? Ijma ulama betul kalau Nuh adalah utusan Allah yang Allah utus yang lahir di bumi. Dilahirkan setelah kekafiran, itu kesepakatan ulama. Akan tapi bukan berarti Adam bukan utusan Allah. Ini beda masalahnya ya, insya Allah. Nah, ini bukan beda juga. Maksudnya kami ingin mengingatkan kepada siapa saja, apalagi kami nukil, mohon maaf, yang kami sampaikan bukan ilmu saya, ya hamba Allah. Anda dari masa ke masa ngerti kan Nabi Adam kan? Apakah berarti ulama sebanyak ini telah menyalahkan hadis Nabi? Oh, enggak dong. Kita kan nukil. Waktu kita mau Nabi Adam adalah Nabi pertama, utusan Allah pertama, ini kan ikut ulama. Anda sudah dengar dari kecil, termasuk yang bertanya, kami yakin pernah dengar itu. Cuman hari ini mulai muncul orang yang kadang-kadang mendengar satu hadis seolah-olah dia lebih tahu dari yang lainnya. Ini menjadi masalah problem umat. Ada masalah itu ada perbedaan, apakah betul Adam seorang utusan? Ini debat. Akan tapi debat ini di kalangan ahli ilmu ada hasilnya. Kesimpulannya adalah kebanyakan ulama mengatakan seperti yang Anda sudah hafal. Mulai dari kitab Afitatul Awan, hum adabun idrisun nuhun huduma sallallahu alaihi nabi, utusan Allah. Semua sudah hafal itu semuanya. Adapun dari Al-Qur'an jelas mendapatkan wahyu tadi, wa'allama adal maskullah. Itu banyak tentang Nabi tentang Allah memberikan langsung kalimat permohonan ampun, Rabbana dhalamna anfusana dan sebagainya. Itu menunjukkan adalah wahyu langsung, mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau kita dapat wahyu dari mana? Karena kita dapat wahyu maka bukan nabi. Dan juga bukan utusan seperti itu. Baru dikatakan utusan setelah ada anak-anaknya. Karena apa? Anak Nabi Adam ikut syariatnya Nabi Adam. Karena itu seperti itu, hamba Allah. Mohon maaf, kami senang dengan anak muda yang tadi, anak muda atau anak yang penting seperti itu. Cuman maksud kami bukan dengan Buya saja, dengan kami. Harus Anda perhatikan dulu perkataan ulama itu apa sih dalam hal ini, supaya kita tidak gampang menilai orang dengan nilai yang salah. Itu kan menjadi bermasalah. Jadi kalau ada orang mengatakan Nuh adalah utusan pertama, kami tidak langsung ingkar. Bersada terusannya, utusan pertama ila ahlil ardi, gitu loh. Ya, karena itu ada untuk orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Ini ada keterangan ulama begitu. Jadi ada ayatnya, ada penjelasan selanjutnya. Semoga Allah mengangkat derajat semuanya. Buya, saya hamba Allah dari Majalengka, izin minta penjelasan Buya. Kakak saya meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan. Kami tahunya ketika kakak saya yang perempuan kemasukan atau kesurupan almarhum kakak saya yang meninggal tadi. Dia menceritakan meninggal karena dijadikan tumbal pesugihan dan santet. Dia minta disempurnakan. Mohon maaf Buya, gimana caranya untuk menyempurnakan almarhum kakak saya yang dijadikan tumbal tersebut? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah tumbal itu ada dulu di Sungai Nil. Kisah zaman dulu katanya. Jadi kalau ada musim apa itu ada anak gadis diceburkan, itu istilah tumbal begitu. Itu adalah keyakinan yang tidak salah. Misalnya di sebuah tempat harus ada jadi korban, salah satu dari warganya jadi korban. Itu adalah tumbal. Istilah tumbal itu kurang lebihnya semacam itu. Nah, jelas itu bukan dalam syariat Islam, tidak ada. Kedzaliman semacam itu tidak ada. Keyakinan yang salah dan itu keluar dari iman, meyakini yang demikian itu. Keyakinan semacam itu. Nah, kemudian apakah benar yang demikian itu? Misalnya ada keluarga jadi tumbal di keluarga. Nah, kalau ada orang niat menjadikan tumbal, bisa saja karena dia punya akidah yang sesat. Ada sebuah keluarga mungkin dia tidak kenal agama. Untuk mencari kekayaan harus salah satu anaknya jadikan tumbal. Ini kebodohan, kegilaan, membunuh anaknya barangkali seperti itu. Dengan cara yang ia yakini. Urusan dengan sihir dan sebagainya. Niatnya itu niat ada, akan tapi hakikatnya seperti apa? Nah, ini beda antara orang niat menjadikan tumbal, berarti dia punya niat jelek. Dia punya niat jelek, dia punya keyakinan yang salah. Dia punya keyakinan yang tidak benar, ingin menjadikan tumbal salah satu anggota keluarganya. Itu jelas salah. Na'udzubillah, jangan sampai ada di antara kita punya niat tersebut. Ini kedzaliman di atas. Kedzaliman, dolim kepada Allah, menyekutukan Allah. Dolim kepada saudara yang akan dijadikan tumbal. Satu. Kemudian, Anda orang beriman kok. Jika ada orang meninggal dunia, ya sudah meninggal dunia. Tidak usah Anda hubungkan dengan masalah ini jadi tumbal dan sebagainya. Dia meninggal. Kalau seandainya ada orang meninggal karena dijadikan tumbal, dia mati syahid, dia mulia karena didolimi. Kenapa malah disempurnakan? Kalau ada orang misalnya tiba-tiba orang beriman, hidup di negara tidak beriman, kemudian dipegang, dimasukkan jadikan tumbal, dia mati syahid kok. Asalkan dia tidak meyakini tentang tumbal-tumbalan tadi, maka dia iman. Jadi dia dijadikan korban, ya tumbal. Maka dia adalah orang mati dalam keadaan terzalimi. Nggak perlu disempurnakan, sudah sempurna karena dia orang yang didolimi.
Ada masalah kesurupan dan sebagainya. Itu bukan pembahasan itu. Banyak hal-hal yang semacam ini bukan pertama bukan wilayah kami hal begitu-gitu. Ada kesurupan orang roh masuk. Ngapain roh masuk ke rohnya orang lain? Roh kalau sudah orang meninggal dunia, kalau dia adalah orang baik, dia akan mendapatkan kebaikan di alam barzah. Kalau dia orang jahat, dia akan mendapatkan siksa. Nggak perlu Anda masuk wilayah pembahasan roh masuk ke rohnya orang lain. Ini kemasukan roh Sunan Kalijogo, ini Sunan Kadang, macam-macam. Kemasukan roh Sunan Kudus, misalnya ada roh ini, roh nenek moyang, roh ini. Sudah, Anda jangan bahas masalah itu. Orang punya urusan masing-masing kalau terminal. Kalau Sunan Kalijogo adalah tempatnya nikmat. Mereka orang wali, seorang wali. Sunan Kudus, para kekasih Allah, mendapat kemuliaan. Adapun jika seandainya ada yang dikatakan roh orang-orang soleh atau muncul di dunia, itu sifatnya karomah. Karomah itu tentu untuk kebaikan yang luar biasa. Kebaikan. Jadi mungkin saja karomah, tapi orang nggak boleh berbohong. Oh, karomah dia, karomahnya Sunan Gunung Jati, aku melihat Gunung Jati jalan-jalan. Itu dusta juga boleh. Akan tapi ingat, orang yang telah meninggal dunia bisa saja ada di muka bumi adalah bab karomah. Bukan untuk sebuah taklid jalankan perintah, tidak karomah. Tapi yang nggak boleh adalah kita berbohong, ngaku-ngaku ketemu fulan, dusta. Baik. Adapun jika masalah ada roh orang jahat kemudian gentayangan, tidak ada itu semuanya. Tidak ada roh gentayangan, ingat. Kok enak banget dia gentayangan? Kalau dia orang jahat, pembunuh orang jahat, diseksa di alam barzah. Kenapa gentayangan? Enak-enak jalan ke mall. Nggak ada itu semuanya. Anda jangan punya keyakinan demikian gitu. Jadi, saudari Anda meninggal dunia, kalau memang dia didolimi, diceburkan atau bagaimana, dia terdolimi. Kalau tidak terdolimi, maka dia masuk surga. Cuman kalau di keyakinan keluarga Anda, dia dijadikan tumbal, Anda buang keyakinan itu. Adik Anda sudah meninggal dunia, sudah meninggal dosa. Nggak ada istilahnya, kalau sudah terdolimi, dia mati yang baik, insya Allah di husnul khotimah. Yang na'udzubillah yang percaya tentang tumbal-tumbalan itu, na'udzubillah. Apalagi disedahkan, dia persembahkan tumbal ini adalah untuk na'udzubillah keyakinan. Sesuatu yang dianggap agung selain Allah, maka dia syirik menyekutukan Allah. Ya, hati-hati. Jangan Anda kebawa dengan hal-hal yang semacam ini. Ya. Tadi pertanyaannya gimana saudarinya yang meninggal dunia sudah selesai. Kalau dia memang orang tidak mengakui urusan pertumbalan, dia adalah yang dianggap dijadikan tumbal, selagi dia tidak meyakini hal-hal semacam itu, maka dia insya Allah tidak benar. Iman tidak usah khawatir. Sudah sempurna wafatnya. Nggak ada istilah sempurna, wafat tidak sempurna. Apa itu? Keyakinan dari mana gitu tuh? Wafat tidak sempurna. Terus gimana? Gentayangan. Nggak ada gentayangan, itu kan cerita di film itu. Wah, dia rohnya nggak diterima, gentayangan sana sini. Loh kok enak aja di ahli dosa, pendosa kok gentayangan jalan-jalan ke mall. Itu apa itu? Ini keyakinan dari mana demikian itu? Ahli iman kita meyakini bahwasanya orang dengan amal baiknya akan menemukan kebaikan di alam barzah. Orang dengan kejahatannya akan menemukan keseksa di alam barzah. Selesai urusan itu. Dan alam barzah bukan di dunia ini. Alam barzah hanya nanti Allah yang tahu. Di mana tempatnya? Nanti Anda akan menemuinya. Itu saja ya. Ini kita perlu menjaga keimanan. Jangan urusan-urusan semacam itu. Entah Pak tumbal-tumbal. Dolim, jangan Anda masuk. Jangan meyakini tentang pertumbalan-pertumbalan. Tumbal macam-macam. Sapi dibendem. Jangan. Sapi disembelih dimakan. As-sadaqah tadfa'ul bala. Kalau untuk menolak bala, sapinya disembelih dimakan di sate. Bukan dipendem di bawah jembatan atau dimasukkan ke dalam laut. Itu bukan. Sapi disembelih, sedekah. Itu yang jadi enak dimakan tetangga, disembelih dengan pembelian syar'i. Bukan naudzubillah sapi dimasukkan ke laut, katanya untuk tumbal juga. Enggak. Anda jangan punya keyakinan semacam itu. Ya, sapi disembelih, disedekah, maka sedekah tersebut akan menjadi tertolak bala di masyarakat kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya Buya. Begini Buya, kalau bahasa saya agak kaku. Saya mengalami was-was bertahun-tahun Buya. Saya pikir itu hanya kebiasaan saya saja. Tapi setelah mendengarkan kajian-kajian dari Buya, ternyata was-was saya itu parah Buya. Dan saya berpindah-pindah dari dulu was-was saya ini Buya. Dan sekarang yang menjadi beban buat saya Buya, was-was saya merenjak ketika saya istibro dan istinja Buya. Dan kalau berjalan lagi Buya, saya menjaga jarak dengan tembok rumah saya. Karena dulu pernah anak saya waktu kecil itu pipitnya itu mengenai tembok Buya. Karena waktu itu was-was saya biarkan. Saya belum was-was waktu itu, saya biarkan. Nah, sekarang saya kepikiran tembok saya kan sudah beberapa kali dicat, Bu ya. Saya kepikiran wasnya itu menyentuh ke tembok-tembok yang lain karena basah, Bu ya. Dan mohon bimbingannya, Bu ya. Saya ingin sembuh dengan semua ini, Bu ya. Memangnya anaknya kenapa? Anak kenapa? Disentuh sama anak kenapa? Najisnya kenapa? Menurut Ibu, apa bagaimana, ini? Bu ya? Menurut yang difahami, temboknya najis kenapa? Kena pipitnya anak saya, Bu ya. Kena pipis. Baik. Terima kasih Bu ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, silakan Wabarakatuh. Yang bisa menyelesaikan penyakit was-was itu adalah orang lain, nggak bisa. Orang lain hanya berikan pengarahan. Akan tapi biarpun diberi pengarahan, tapi kalau tidak mengikuti ya nggak akan selesai. Yang bersangkutan ini, misalnya kita suruh belok kiri, nggak mau belok kiri, ya nggak nyampe. Ini karena Anda sudah bertanya, maka dengar apa yang kami sampaikan. Jadi begini kaidah, dan bahwasanya
segala sesuatu itu yang pada dasarnya adalah suci harus kita anggap suci. Jadi bagi Anda tidak usah menduga sesuatu itu najis kecuali kelihatan di mata Anda. Selagi dimanapun berada. Biarpun di situ tadi orang kencing, ya orang kencing sekarang sudah tidak terlihat lagi. Masa ada orang kencing satu rumah? Berapa timba kencingnya kan begitu? Nggak mungkin kencing satu rumah. Ya kan? Jadi, dan apakah harus dipel semuanya? Dipel pun nggak akan sembuh penyakit kok. Perasaan. Seandainya nanti mendatangkan 10 orang suruh membanjur, mengguyur itu semuanya dengan bertimba-timba, bahkan mungkin pakai desel disemprong begitu. Tetap saja, bukan itu yang menjadi masalah. Yang masalah adalah dalam diri sendiri. Makanya yang bisa menyelesaikan adalah ilmu. Jadi sudahlah, kaidahnya sederhana. Selagi tidak terlihat di mata Anda, tidak ada najis. Sudah, selesai. Bagi Anda harus begitu. Selagi tidak terlihat di mata Anda, najis. Tidak najis. Tidak najis. Loh, kemarin anak saya kencing di situ. Kemarin mana? Pastikan. Pastikan. Mana najis? Nggak bisa pastikan. Kira-kira di sini, kira-kira di situ. Selagi masih kira-kira adalah mungkin di sini, mungkin di situ. Maka tidak usah dipikirin yang demikian itu. Jadi tidak usah was-was. Apalagi ke tembok. Siapa yang bawa najis ke tembok? Temboknya kan luas. Masa anak-anak sampai kencingnya bagaimana sampai ke tembok? Disentuh sama tangannya. Yang disentuh semuanya. Kerjaannya apa? Jadi yang bisa menyelesaikan adalah diri sendiri. Dan banyak orang was-was sembuh, dan kita menemukan kok ada beberapa orang itu yang di sini itu bahkan ada santri-santri, ada santri baru waktu itu, ada beberapa santri baru. Ya akhirnya sembuh karena memang harus dilawan begitu tuh. Makanya kalau sholat misalnya ada di antara yang was-was, sholat selalu terlambat sampai imam rukuk belum. Sekarang nggak boleh. Habis takbiratul imam harus ngikut. Kalau tidak dirota nanti. Mikir juga dia. Akhirnya terbiasa juga jadi benar. Kadang-kadang harus dengan cara seperti itu. Misalnya mungkin ibu minta tolong kepada suami tercinta. Pokoknya kalau dia was-was lagi suruh ngerotan begitu. Jadi karena kalau tidak diancam begitu kadang tetap saja. Kadang ngikuti. Ya. Itu artinya ibu telah dikuasai oleh setan dan dia berhasil. Ibu setan sudah berhasil mengerusak Anda. Sehingga ada jalannya pun Anda bukan saja tidak mendekat ke tembok. Anda miring-miring dan segala macam. Itu penyakit. Makanya saya kembalikan pada ilmu bahasanya. Selagi tidak yakin. Kita bisa sholat di mana saja. Selagi tidak yakin di situ ada najis kelihatan di mata Anda. Kalau tidak kelihatan di mata Anda, sudah jangan dipikiri kalau itu najis. Selesai bagi Anda. Kalau itu sudah Anda pakai, sudah aman. Nah, sekarang harus seperti itu. Cara begini misalnya ada sebuah tempat Anda ragu, ini jangan kena najis. Sekarang tinggal kita tanya. Yakin najis? Anda bingung. Lah kalau di saat Anda mengatakan yakin itu sudah. Di saat Anda mengatakan, oh yakin najis, baik. Akan saya lihatkan alat untuk mendeteksi. Kalau sampai alat mendeteksi, kemudian ternyata ini tidak najis, tidak ada najisnya, maka duit ibu dihabiskan semuanya. Oh dia langsung ngomong ragu dia. Berarti itu nggak yakin sebetulnya, hanya yakin di lisan saja. Paham ibu? Misalnya, tolong tembok yang dekat pintu itu. Ibu itu yakin najis atau tidak? Ibu tiba-tiba ngomong yakin najis. Baik. Sekarang saya akan cari alat apapun untuk membuktikan ini memang ada benda yang kena najis atau tidak. Benda ini kena najis atau tidak. Kalau sampai nanti tidak kena najis, duitnya ibu semuanya rumah-rumah kita ambil. Ibu aja jadi ragu. Kalau jadi ragu berarti nggak yakin itu. Kalau yakin ya yakin, nggak mungkin. Seperti orang melihat kencing ngucur di situ kemudian basah kelihatan. Ya yakin itu. Jadi gitu. Jadi yakin itu kadang hanya di lisan saja. Sebetulnya ada ragu-ragu. Yakin itu. Jadi yang bisa menyelesaikan adalah diri Anda sendiri. Sehingga kalau orang was-was, ibu sendiri mungkin perhatikan. Sudah bertanya nanti bertanya lagi kepada orang lain. Terus nggak ada ujungnya. Dia hanya jangan bertanya. Nanti sudah bertanya kepada sini bertanya lagi ke orang lain. Di sana hanya tanya itu saja. Dikasih jawaban yang sama juga sama. Gitu terus. Memang begitulah setan menggodanya. Jadi insya Allah ini rupanya ibu ini insya Allah bakal diberi kesembuhan. Kenapa? Amin. Artinya dia mendengar ceramah dan dia terus berusaha insya Allah. Dan jihad, karena itu namanya penyakit. Seperti orang penyakit paru-paru, penyakit jantung, penyakit ini itu kalau dia berusaha sabar dan ikhtiar untuk menyelesaikannya, maka itu mendapatkan pahala dari Allah. Maka seorang yang kena was-was itu, kalau dia memerangi itu jihad. Jihad memerangi hawa nafsu dan dapat pahala besar. Makanya dari itu perangi biar dapat pahala besar, jangan dituruti. Kalau turutin hawa nafsu, sehingga malah tambah dosa nanti. Sholat nggak khusyuk, dengan orang nggak enak, menyakiti hati orang mau salaman saja susah. Kadang-kadang ada diajak salaman saja nggak mau, naudzubillah. Dan kami ingatkan cirinya. Orang was-was itu dijelaskan pun kadang susah nggak jelas. Iya, masih membela. Padahal iya, tapi setelah itu nggak bisa menjalankannya. Jadi nggak nyambung. Memang obatnya harus mujahadah dan juga berusaha dengan dirinya sendiri. Ya. Ini hanya sekedar pengarahan saja. Biarpun saya ngomong beribu-ribu kata, kalau memang ternyata tidak ada kemauan tetap nggak berguna. Tapi kalau kita ngomong sepatah pun kalau sudah diamalkan langsung, percaya sudah. Nanti yang nanggung siapa ya? Yang nyampaikan saya tanggung. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui ya. Artinya biar kita kuno. Dan biasanya Bu ya faktor was-was juga tuh bisa dari salah memahami ilmu Bu ya. Salah mengerti, salah memahami ilmu sehingga menjadi duga kayak istibro selesai. Sampai bagaimana ulama mengatakan kalau sudah buang air kecil, kemudian setelah itu istinja, itu disunahkan dipercikkan di mana? Di celananya itu. Supaya apa? Supaya kalau mengira basah, kalau tiba-tiba ada sesuatu basah, dia yakin. Kenapa? Tadi basahnya karena percikan.
Begitulah para ulama sudah mengantisipasi orang-orang was-was. Nah, jadi tidak usah kepikiran kayaknya keluar. Enggak, jangan bikin sudah. Loh kok basah? Basah itu kata kita percikin air. Jadi nggak usah khawatir ya. Anda sendiri bisa memerangi. Allah setelah itu, selagi ada sudah jihad kok ternyata ada kesalahan-kesalahan, Allah Maha Pengampun kok. Itulah. Tapi kalau Anda turuti begini semakin parah. Sampai suatu ketika seorang istri itu sentuh suaminya itu sudah nggak bisa. Anggap suaminya najis. Najis dan sebagainya. Naudzubillah. Terus bagaimana hidup kayak begini? Sudah nyakiti orang. Ada yang salaman sama ibunya nggak mau. Astagfirullah. Berkah. Ditolak mentah-mentah ini. Salaman sama ibunya nggak mau. Dan ada kita menemukan orangnya. Gila itu. Dulu nggak seperti itu. Dulu biasa, cuman berkembang. Betul yang Anda sampaikan. Kalau Anda mulai dari kami ngomong ini, kalau tidak berusaha, mujahadah, khawatir nanti berkembang. Untuk seorang bapak-bapak yang berselingkuh dengan istri orang lain, juga sebaliknya seorang ibu berselingkuh dengan suami orang lain. Apa betul itu dosanya 2 kali lipat kalau yang dicintainya udah punya suami dan sebaliknya? Dan yang kedua, Buya mau menanyakan untuk pengecetan, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mengecat rambutnya dengan warna hitam itu, apakah itu hukumnya pengecatan rambut? Apakah itu haram? Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari zina. Perzinaan adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Zina ada 2 macam. Zinanya perawan atau perjaka yang belum pernah menikah. Maka perzinaan itu adalah hina dan busuk. Tapi lebih busuk lagi adalah yang pernah menikah, namanya zina muhsan. Kalau zinanya seorang berjaga dan perawan itu, dia akan dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun agar dia terpisah dari masyarakat yang pernah menghinakannya, agar dia sadar di tempat lain, tobat kembali baik, gampang. Cambuk. Tapi ini pun tugasnya imam sana, bukan semua orang. Yang kedua adalah zina muhsan, orang yang sudah pernah menikah kok melakukan zina hina-hina di atas kehinaan, maka bukan dicambuk akan tapi dia dilempar batu sampai mati. Dan hina. Dan setan memang pandai. Dengan yang halal mungkin dia tidak terlalu bersemangat, akan tapi bisa disentuh dengan yang haram, ternyata semangat syahwatnya muncul. Begitulah setan menggoda. Lihat, perzinaan adalah hina, dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah terpeleset kepada zina, ngadulah kepada Allah, jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, bisanya manusia malah menyebarkan kehinaan. Cukuplah ngadep kepada Allah, menangis dan memohon dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Allah akan mengampuni. Yang pernah kepleset pada zina, berhentilah saat ini, jangan Anda ulang di esok hari. Kehinaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina, baik itu zinanya seorang yang belum pernah menikah atau zina muhsan, zinanya orang yang pernah menikah. Hina. Kembalilah kepada Allah. Dan kalau tidak segera kembali kepada Allah, kekerasan hati akan menjadikan ia semakin biasa melakukan kehinaan. Yang pernah berzina kali akan mudah melakukan 2, 3, 4 kali karena syahwat akan selalu muncul. Hilangnya rasa takut kepada Allah itu yang mengerikan sehingga tidak pandang, bahkan alangkah hinanya seorang bapak pun bisa menzinai anaknya. Dan ini kejadian. Karena kebusukan dan itu dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian masalah selingkuh. Selingkuh itu punya makna yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Selingkuh itu kadang seorang mengatakan selingkuh, baru orang itu mulai berurusan dengan seorang suami misalnya, melihat istrinya telepon-teleponan dengan seorang laki-laki, dikatakan selingkuh. Memang hina kalau perempuan tidak ada urusan, tidak ada kepentingan kalau telepon-teleponan sama laki-laki, itu perempuan hina. Dan dia sendiri yang merusak hatinya. Karena apa? Mohon maaf. Jika itu laki-laki yang haram, memang semuanya serasa lebih indah. Jadi kalau seorang laki-laki wanita tidak menjaga dirinya dan hatinya dari orang lain, maka ketahuilah akan semakin kurang cintanya kepada suami, dan itu kehancuran bagi dirinya. Alangkah sengsaranya dia hidup dengan seorang laki-laki yang ia semakin hari semakin tidak cinta. Dan pendidikan yang ada di dalam Islam adalah qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakan kepada wanita yang sudah punya suami atau yang belum punya suami agar tutup mata. Kalau matamu sudah kau jaga, lihat hatimu akan terjaga. Kerinduan kepada yang haram tidak akan muncul. Orang menginginkan keharaman karena pernah melihat dengan matanya, oh itu lebih ganteng dari suamiku, oh dia lebih lembut dari suamiku, oh dia lebih seramah dari suamiku. Sehingga setan membuai, menggoda, akhirnya apa? Tiba-tiba suaminya sudah hilang dari hatinya. Yang sering muncul adalah manusia yang bisa saja dari situlah kehinaannya. Istilah selingkuh, mohon jangan sering kita menggunakan kalimat selingkuh. Memang dia melakukan kesalahan, sebab selingkuh kadang dimaknai nah, seorang istri kadang mengatakan suamiku selingkuh. Kadang-kadang kita tanya, selingkuh bagaimana Pak? Bu, selingkuh bagaimana? Berzina? Enggak. Bagaimana kau katakan selingkuh? Seorang suami menuduh istrinya berzina pun dosanya gede. Seorang istri mengatakan suaminya berzina pun dosa gede. Sama. Masuk bab qadzaf, menyebut orang berzina tanpa bukti pun adalah dosa gede. Kalau ada orang mengatakan si A berzina, maka dia dituntut harus mendatangkan 4 saksi.
Kalau tidak mendatangkan 4 saksi maka dicambuk 80 kali. Hadul kadhf. Ada 3 orang melihat orang berzina dan kelihatan di matanya dia berzina. 3 orang. Datang ke hakim, ya hakim, aku melihat tetanggaku berzina. Hakim bertanya, berapa orang yang bersamamu? Kami bertiga melihat tetanggaku berzina. Bertiga dok? Iya wahai hakim. Baik, engkau yang akan aku cambuk. Karena nama perzinaan itu memang ditutup. Kalau kita melihat perzinaan seseorang, lihat, na'udzubillah. Semoga kita tidak pernah melihat. Amin. Kalau anda melihat perzinaan seseorang, baik melihat dengan matamu atau melihat dengan telingamu, artinya mendengar seseorang berzina dengan pengakuannya, tutup dan jangan bercerita kepada siapapun. Kalau anda cerita kepada satu manusia, anda membawa dosanya Allah. Makanya paling berat kalau ada orang curhat masalah perzinaan, karena kami pun harus menjaga. Tidak boleh bercerita kepada istri yang sangat kita cintai pun tidak boleh, yang sangat kita percaya. Awas, itu amanat wahai para ustadz. Bantulah orang yang berzina untuk kembali kepada Allah. Ajari mereka menutup aurat mereka, menutup aib mereka, menutup dosa mereka, agar mereka cepat kembali dan sadar kepada Allah. Jadi dosanya gede kalau orang melakukan perzinaan. Selingkuh dosanya gede luar biasa. Khianat kepada Allah dan khianat kepada pasangan. Makanya hukumnya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Lagi-lagi orang di luar Islam mengatakan, wah, cuman perzinaan sampai dihukum mati. Sampai dirajam sampai mati. Ada ini orang barat sana, orang-orang kafir, itu mengkritik Islam, orang berzina saja, selingkuh sampai dihukum mati. Setelah itu saya sadar, kami sadar, nggak ada orang sebodoh mereka itu. Lalu mau dibayar berapa? Hei, istrimu aku zinai 100 juta. Alangkah bodohnya seorang laki-laki yang istrinya rela dizinai hanya 100 juta. Terus hukum apa? Saya siap di penjara 3 bulan, saya mau berzina dengan istrimu. Kalau laki-laki punya cemburu, jangan kurang ajar kamu. Istriku kehormatanku. Kau berani-berani aku bunuh kau. Kan begitu. Islam itu indah, hebat. Artinya bukan pembunuhan yang diinginkan. Maksudnya agar kita menjauh daripada perzinaan. Tapi mereka mengatakan, aku itu saja kok dibunuh. Terus apa yang paling bagus? Ada hukum qisas di dalam Islam. Qisas adalah bertentangan dengan hak asasi iblis. Manusia, hak asasi manusia. Manusia siapa? Katanya qisas itu hukum bunuh, tidak benar, bertentangan dengan hak asasi manusia. Tanyakan kepada mereka itu. Loh, yang paling pantas apa hukumannya? Penjara. Duit orang kaya. Kalau cuma 1 miliar bagi orang yang punya 100 miliar, maka apakah rela? Ibumu akan aku bunuh, aku bayar 100 juta. Boleh? Kurang ajar benar. Islam indah, adil. Hukum qisas adalah untuk menjaga kehidupan. Kalau orang ngerti di saat membunuh akan dibunuh, dia tidak akan membunuh. Walakum fil qisasi hayatun, di dalam qisas ada kehidupan. Hukuman yang ada di dalam Islam bukan tujuan. Akan tapi lihat, hukuman di dalam Islam adalah untuk menghentikan kemungkaran. Sehingga tidak ada denda di dalam Islam. Hukuman di dalam Islam tidak ada denda. Dan ini disepakati ulama 4 madhab. Hanya sayangnya salah, kadang ada pondok muridnya terlambat didenda. Haram hukumnya 4 madhab. Ulama semua mengatakan, kecuali dinukil dari beberapa ulama akhir zaman, dan itu dikatakan salah olehnya. Sebab hukuman dengan denda itu malah mengajari jahat. Kadang-kadang berkata, kok nggak ada yang langgar, nggak ada pemasukan dong. Dan memang menghukum dengan denda tidak diperkenankan. Kalau di Indonesia diterapkan, yang nggak punya SIM masuk penjara seminggu, beli SIM semua. Wahai Pak Polisi yang kami hormati. Kalau pengen menertibkan lalu lintas, jangan minta duit di tengah jalan atau jangan didenda di kantor. Yang langgar undang-undang lalu lintas masuk penjara. Ayo, ada yang langgar esok hari? Nggak ada. Islam